Om Swastiastu semuanya. Bagaimana kabar semuanya pada hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Oke, perkenalkan, nama saya Eka Dek Naryana Yusaka dengan NIM 19130111021 dari 2A Pendidikan Matematika. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu mengenai integral tak wajar, khususnya yang bentuk tak tentu jenis 0 per 0 ya. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Ya. Oke. Di sini ada bentuk tak tentu jenis 0 per 0. Perhatikan dua bentuk berikut ini. Nah, berikut ini adalah bentuk soal limit yang kita kenal kan. Nah, kita ketahui gitu istilahnya. Yang pertama ada limit cos x min 1 per x kuadrat dengan x menuju 0. Lalu yang kedua ada limit n dikalikan dengan sin dalam kurung n min 2 per 2n min 4 dengan n menuju 2. Nah, dari kedua bentuk itu kira-kira apa yang bisa kita amati? Apakah bentuk tersebut termasuk bentuk tak tentu bagaimanakah? Nah, jawabannya adalah bentuk tersebut tentunya merupakan bentuk tak tentu jenis 0 per 0 kan? Nah, mengapa bisa demikian? Karena pada bentuk pertama itu sebenarnya ketika disubstitusikan x sama dengan 0, maka pembilang dan penyebutnya kan akan sama dengan 0 kan? Artinya kita akan menemukan suatu bentuk tak tentu jenis 0 per 0 gitu kan? Nah, atau bisa dijelaskan juga limit dari pembilang dan penyebut pada bentuk pertama itu akan menuju 0 sehingga kita temukan bentuk tak tentu jenis 0 per 0. Begitu juga dengan bentuk kedua, yaitu limit n kalikan dengan sin n min 2 per 2n min 4 dengan n menuju 2. Nah, limit pembilang dan limit penyebut itu akan menuju 0 sehingga kita akan menemukan bentuk tak tentu jenis 0 per 0 juga pada bentuk kedua. Oke. Nah, lalu bagaimanakah cara menyelesaikan bentuk pertama dan bentuk kedua? Nah, hal ini akan dijelaskan pada subbab selanjutnya, yaitu mengenai aturan L'Hopital. Ya, adapun aturan L'Hopital yang kita jelaskan di sini. Nah, penemunya itu adalah Guillaume Francois Antoine de L'Hopital. Nah, adapun teorema yang dikemukakannya itu adalah sebagai berikut. Teorema A. Aturan L'Hopital untuk bentuk tak tentu jenis 0 per 0. Nah, andaikan limit fx dengan x menuju u itu sama dengan limit gx dengan x menuju u itu sama dengan 0. Nah, jika limit f aksen x per gx aksen x dengan x menuju u itu ada, baik dalam pengertian terhingga atau tak terhingga dalam kurung, yakni jika limit adalah suatu bilangan terhingga atau minus tak hingga atau tak hingga, maka limit fx per gx dengan x menuju u itu akan sama dengan limit f aksen x per g aksen x dengan x menuju u. Maksud dari aturan L'Hopital adalah limit yang ini, yaitu fx per gx dengan x menuju u, itu akan sama dengan limit dari turunan pembilang dan penyebutnya, yaitu f aksen x per g aksen x dengan x menuju u. Itu akan sama dengan akan menuju suatu bilangan terhingga yang kita sebutlah dengan L gitu ya, atau bisa juga dia menuju tak terhingga. Lanjut. Kemudian ada teorema nilai rataan Cauchy. Itu misalkan ada f dan g itu merupakan fungsi yang terdiferensiasikan pada selang terbuka a, b gitu kan, dan dia kontinu pada selang tertutup a, b jika g aksen x itu berbeda dengan 0 untuk semua x di
selang terbuka A, B, maka terdapat bilangan C dalam selang terbuka A, B sedemikian rupa sehingga FB min FA per GB min GA itu sama dengan F aksen C per G aksen C. Itu akan menjadi nilai rataan untuk turunan jika GX itu sama dengan X. Itu lanjut. Nah, di sini ada contoh soal dan pembahasan. Oke? Ya. Di sini ada soalnya. Tentukan nilai dari limit cos X min 1 per X pangkat 3 min X dengan X menuju 0. Ya, baik. Kita kasih waktu beberapa menit saja untuk kalian ngorak-ngorek atau istilahnya ya coba-coba dulu ya. Sambil nunggu, kita langsung saja memunculkan pembahasan. Nah, pembilang dan penyebut keduanya itu tentunya memiliki nilai limit 0. Nah, sehingga kita akan menemukan bentuk tak tentu, yaitu bentuk tak tentu jenis 0 per 0, gitu kan? Nah, sehingga dengan menggunakan aturan L'Hopital, maka limit cos X min 1 per X pangkat 3 min X dengan X menuju 0, kalau kita gunakan aturan L'Hopital itu akan sama dengan limit min sin X per 3X kuadrat min 1 dengan X menuju 0. Oke. Dalam aturan L'Hopital itu dikatakan bahwa limit fx per gx dengan x menuju u itu akan sama dengan limit f aksen x per g aksen x dengan x menuju u. Itu kan? Nah, dalam hal ini fx-nya itu sama dengan cos x min 1. Lalu gx-nya adalah x pangkat 3 min x. Lalu u-nya sama dengan 0, gitu kan? Nah, dari sini kita menemukan f aksen x itu sama dengan min sin x. Lalu kita temukan g aksen x-nya itu sama dengan 3x kuadrat min 1. Nah, dengan menggunakan aturan L'Hopital, maka limit yang tadi ini, yang cos x min 1 per x pangkat 3 min x dengan x menuju 0 itu akan sama dengan limit dari min sin x per 3x kuadrat min 1 dengan x menuju 0. Nah, itu tadi penerapan dari aturan L'Hopital. Nah, setelah kita menerapkan aturan L'Hopital sekali, nah tentunya kita sudah tidak menemukan lagi bentuk tak tentu itu, melainkan kita sudah menemukan bentuk tentu sekarang. Nah, karena sudah menemukan bentuk tentu atau tidak lagi menemukan bentuk tak tentu jenis 0 per 0 ini, maka kita cukup substitusikan x sama dengan 0 ke pembilang dan penyebutnya, sehingga kita peroleh min sin 0 per 3 kali dalam kurung 0 kuadrat min 1 itu sama dengan 0 per 0 min 1 sama dengan 0. Jadi nilai limit x cos x min 1 per x maka 3 min x dengan x menuju 0 itulah 0. Oke, kita lanjut ke contoh soal dan pembahasan yang kedua. Nah, misalkan diberikan gx itu sama dengan e pangkat x min 1 per x pangkat 3 plus x itu jika x itu berbeda dengan 0, dan gx sama dengan n jika x sama dengan 0. Nah, tentukan nilai n agar gx itu kontinu di x sama dengan 0. Bagaimanakah caranya? Bagaimanakah solusinya untuk menentukan nilai n agar gx itu kontinu di x sama dengan 0? Nah, tentunya kita akan menggunakan syarat kekontinuan suatu fungsi, kan? Nah, pembahasannya. Nah, syarat gx itu kontinu di x sama dengan 0 itu adalah limit gx dengan x menuju 0 sama dengan g0. Nah, itu sesuai dengan syarat fungsi gx kontinu di x sama dengan c
yaitu syarat ketiganya ya, yaitu limit x menuju c dengan limit gx dengan x menuju c itu sama dengan gc. Itu syarat yang ketiganya. Itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa fungsi itu kontinu di x sama dengan c. Ya, langsung saja. Karena ini syaratnya seperti itu, maka limit e pangkat x min 1 per x pangkat 3 plus x dengan x menuju 0 itu tentunya sama dengan n kan. Nah, g0 sama dengan n. Limit gx dengan x menuju 0 sama dengan limit e pangkat x min 1 per x pangkat 3 plus x dengan x menuju 0 gitu. Lalu nah, bentuk tadi kalau kita menggunakan aturan L'Hopital, maka kita peroleh n sama dengan limit e pangkat x per 3x kuadrat plus 1 dengan x menuju 0. Nah, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa limit fx per gx dengan x menuju u itu sama dengan limit f aksen x per f g aksen x dengan x menuju u gitu kan. Itu akan sama saja itu seperti itu dengan menggunakan aturan L'Hopital. Aturan L'Hopital itu dia mengatakan bahwa limit yang sebenarnya dan aturan limit yang menggunakan aturan L'Hopital itu akan sama-sama menunjukkan suatu bilangan terhingga ataupun tak terhingga. Nah, oke. Setelah kita gunakan aturan L'Hopital, maka kita tidak lagi menemukan bentuk tak tentu. Jadi kita sudah boleh menggunakan metode substitusi. Jadi kita substitusikan x sama dengan 0 di pembilang dan penyebut, maka kita peroleh itu e pangkat 0 per 0 plus 1 itu sama dengan 1 per 1, tentunya sama dengan 1. Jadi nilai n agar gx itu kontinu di x sama dengan 0 itu adalah 1. Oke. Nah, sekian dari penjelasan saya atau presentasi mengenai materi integral tak wajar, khususnya bentuk tak tentu jenis 0 per 0. Apabila ada kesalahan dan dalam penulisan ataupun perkataan ataupun yang lainnya, itu saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.